Selamat datang kembali di Smanisa Podcast Permata Berdaya Luar Biasa. Bersama saya Rizka SPD, Smanisa Podcast menghadirkan informasi dan inspirasi menarik untuk Anda semuanya. Episode kali ini saya tidak sendiri, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber A1-nya Smanisa. Beliau ialah Kepala SMA Negeri 1 Purwoasri, Bapak Misbahul Ibad Magister Pendidikan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Pak Ibad. Waalaikumsalam Bu Rizka. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Rizka. Alhamdulillah baik sekali. Meskipun ini di bulan-bulan berniku ya Pak ya, September, Oktober, November, Desember. Wah, waktunya musim penghujan, tapi hujannya ya masih kadang turun kadang enggak. Yang langsung terasa itu sumuknya niku nggih. Terus di dalamnya Bapak juga apakah seperti ini? Sama Bu Rizka. Malah di rumah itu kan panas, anginnya buanter tapi udahnya mboten wonten. Wah, nah itu dia. Kita menunggu-nunggu nih. Semoga musim hujan ini penuh dengan keberkahan. Amin. Sama dekat dengan kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 1 Purwoasri dan program-program sekolah yang ingin kita bincangkan Bapak kali ini. Tapi mungkin kalau sekarang hujannya belum turun ya malah alhamdulillah Bu Rizka. Oh iya. Karena kan kita sekarang sedang proses ada rehab ruang kelas. Nah, sehingga benar sekali. Mungkin nanti nunggu rehabnya selesai baru kemudian nanti mungkin hujan. Mudah-mudahan ngaten. Amin, 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 amin. Alhamdulillah dari kelas 12 di lantai 2 ini sebagai komitmen kita semua untuk menunjang kegiatan pembelajaran di SMA kita agar lebih baik lagi ke depannya. Baik, Bapak, yang ingin mungkin kita ketahui bersama kegiatan atau program-program sekolah yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan, bisa salah satu contohnya mungkin podcast yang sudah kita laksanakan ini beberapa kali sudah diresmikan juga oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Nah, ini apa saja dan bagaimana program-program di sekolah ini sudah berjalan dengan baik di bawah tentu saja arahan dari Bapak. Monggo mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Bu Rizka. Memang sekolah sebagai lembaga pendidikan kita punya banyak sekali kegiatan, banyak sekali program yang memang sebenarnya orientasi akhirnya adalah pada bagaimana agar kemudian peserta didik bisa terfasilitasi dengan baik. Bisa belajar dengan baik di sekolah ini, belajar dengan nyaman, akhirnya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang luar biasa begitu. Beberapa di antaranya mungkin salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Bu Rizka. Mulai akhir tahun pelajaran kemarin kita menghadirkan Smanisa Podcast ini. Memang kalau kita ketahui sekarang kita berada di era digital gitu nggih. Informasi banyak sekali bisa diakses. Nah, kemudian oleh karena itu kita sekolah berusaha menghadirkan podcast ini sebagai sarana begitu nggih untuk mengabarkan hal-hal baik, berita-berita baik, pencapaian, prestasi begitu, termasuk mungkin inspirasi tadi disebutkan Bu Rizka, bisa ada motivasi dari Bapak Ibu guru, inspirasi dari anak-anak yang berprestasi begitu. Jadi kita berharap dengan adanya podcast ini bisa menunjang khususnya untuk Smanisa SMA Negeri 1 Purwoasri bisa lebih dikenal lagi begitu nggih. Amin. Dikenal lagi, kita menyampaikan sekali lagi berita-berita baik yang mungkin bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi bagi anak-anak untuk belajar lebih baik lagi di sekolah ini. Iya, tentu saja amin ya, doa kita bersama SMA Negeri 1 Purwoasri meskipun letaknya di udara sampai di utaranya Kediri, tapi kita bisa mendunia lewat semua jejaring sosial yang kita punya, termasuk salah satunya adalah podcast Smanisa Podcast ini. Amin, itu harapan kita bersama Bu Rizka. Betul. Baik Bapak, berikutnya saya sebenarnya agak kepo ini dengan di samping kantin kita itu ada seperti RTH ya, ruang terbuka hijau, tapi banyak jenis-jenis sayuran yang kayak
saya melihatnya itu wah ini seger, bisa dimanfaatkan, bisa dimasak, dan wah ini program apa ini Bapak sebenarnya? Oh, yang ini sebelahnya kantin pas ini guys, sebelahnya Kopses guys. Iya Sebelahnya betul, Kopses. koperasi. Ya memang itu memang kita siapkan. Kemarin kita mengikuti arahan dari cabang dinas bahwa sekolah harus punya school food care, gitu guys, school food care. Nah, program ini harapannya bisa memberikan edukasi khususnya kepada anak-anak tentang berbagai macam apa nggih istilahnya bahasanya sumber pangan gitu ya. Iya, Khususnya mungkin sayur dan buah yang setiap hari mungkin bisa dikonsumsi oleh anak. Nah, maka kemudian kemarin Dinas Pendidikan Provinsi kemudian lewat Capdin di follow up oleh sekolah, kita membuat yang namanya school food care itu. Ya, harapannya ke depan itu bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Baik. Dan juga mungkin bisa melibatkan anak-anak, anak-anak mulai dari proses penanaman, kemudian bagaimana pemeliharaan tanaman, kemudian sampai nanti proses pemanenan. Oke, harapannya begitu. Jadi sekaligus bisa menjadi sumber belajar bagi anak-anak. Mereka juga nanti di samping itu bisa mengenal berbagai macam sayur begitu, olahan sayur mungkin, karena selama ini kalau kita melihat anak-anak kan sekarang trennya atau cenderungannya mereka sukanya makanan fast food begitu ya, betul. yang itu minim sekali kandungan, mungkin ada bahannya dari sayur atau buah begitu. Nah ini sekaligus kita ingin memperkenalkan kepada anak kaitannya dengan hal tersebut. Wah, luar biasa sekali ya, berarti program dari cabang dinas dan kita langsung eksekusi ya di sekolah kita dengan maksimal. Saya juga melihat ada Bu Riris itu siram-siram, kemudian wah merawat makanya kebunnya. Ke depan harapannya mungkin ada satu semacam ini dari anak-anak mungkin per kelas kita libatkan, dan mungkin tempatnya nanti kalau misalnya ini tidak hanya di sebelah ruang Kopses saja, tapi mungkin nanti bisa di tempat yang lain juga. Kita siapkan beberapa tempat begitu sehingga anak-anak sekali lagi bisa terlibat dalam proses pembelajaran kaitannya dengan school food care ini. Iya. Wah, luar biasa sekali ini kalau bisa sampai terrealisasi dengan istiqomah dengan rutin ya, pasti memberikan dampak yang luar biasa. Saya juga sempat kemarin itu dengan anak-anak waktu materi klasifikasi makhluk hidup untuk mengidentifikasi itu tanaman sebenarnya apa, nama latinnya apa, peran atau manfaatnya untuk kehidupan manusia itu seperti apa. Wah, ini saya sangat terbantu sebenarnya juga. Sumber belajar gitu. Iya, betul. Bagi anak-anak. Baik, terima kasih Bu Riris, Pak Ibad, Pak Adi. Baik, ini juga ada hubungannya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah dicanangkan dengan oleh Menteri Pendidikan kita ya, Bapak. Salah satunya adalah makan sehat bergizi. Nah, kemudian bukan satu ya, tapi banyak ya, ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah ini bagaimana komitmen sekolah untuk mensukseskan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, Bapak? Monggo. Terima kasih Bu Rizka. Memang Prof. Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, beliau telah mencanangkan salah satu program yang kita kenal dengan nama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Harapannya memang seluruh sekolah, seluruh lembaga pendidikan bisa memfollow up kaitannya dengan kebijakan ini. Dan kita khususnya di SMA Negeri 1 Purwoasri, memang ini juga sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, sudah kita sampaikan kepada anak-anak agar program ini bisa kita laksanakan di sekolah, khususnya yang memang bisa terpantau langsung di sekolah. Misalnya makan sehat bergizi, anak-anak kan makan siangnya kan di sekolah. Nah ini mungkin bisa kita pantau. Kemudian termasuk misalnya gemar belajar bisa kita biasakan juga di sekolah. Kemudian beribadah juga kita laksanakan bisa di sekolah. Nah ini kebiasaan-kebiasaan yang memang terus kita sampaikan kepada anak.
Termasuk misalnya kita berharap atau kita selalu di sekolah ini juga menyampaikan anak-anak untuk tidak datang terlambat ke sekolah. Nah ini kan juga mungkin apa istilahnya, kalau anak bisa bangun pagi tentu mereka tidak akan datang terlambat ke sekolah. Nah harapannya begitu. Jadi selalu kita himbau, kita ingatkan kepada anak, termasuk apa namanya, berolahraga. Nah ini kan juga kita biasakan juga di sekolah. Kita punya program Jumat Sehat. Kita ada mata pelajaran PJOK yang setiap saat anak-anak dilatih untuk bergerak fisiknya, termasuk sering kita juga melaksanakan senam bersama, senam anak Indonesia Hebat itu. Oh iya betul. Hari Jumat kita kan sering juga melaksanakan kegiatan senam bersama itu. Iya, nah ini memang program-program yang dilaksanakan oleh sekolah dalam upaya untuk mensukseskan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini, Bu Rizka. Baik, luar biasa ya. Sudah banyak program sekolah yang khususnya SMA Negeri 1 Purwoasri lakukan. Di antaranya tadi ada Jumat Sehat, kemudian ada Jumat Bersih juga ada ya Bapak ada kemarin. Jumat bersih, kemudian Jumat literasi. Betul. Setiap hari juga saya melihat ketika sholat itu anak-anak berduyun-duyun beribadah sholat duhur berjamaah di masjid, dipandu oleh Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam. Dan untuk yang beragama non muslim yang juga kami fasilitasi semuanya difasilitasi semua, termasuk setiap pagi kan kita juga menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Terus kemudian juga membaca surat pendek, surat yang dibaca setiap pagi itu kan juga bagian agar anak-anak ini juga di samping mereka di sekolah ini belajar kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan pengetahuan, mereka juga ditanamkan karakter-karakter yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang nanti mungkin ke depan atau harapannya bisa menjadi habit, kebiasaan bagi anak yang akan terbawa meskipun nanti mereka sudah lulus dari sekolah ini. Harapannya begitu, Bu Rizka. Amin, betul, karena meskipun memang pendidikan atau kemampuan kognitif itu penting, tapi lebih penting dari itu adalah akhlak atau sikap gitu ya siswa-siswi kita untuk menghargai orang lain, untuk tadi sekolah kemudian disiplin tepat waktu dan sebagainya sebagai wujud ya 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat ini, sehingga anak-anak kita tidak hanya kognitif tetap penting, tapi sikap tadi juga harus yang menjadi prioritas utama gitu. Baik, kita lanjut kepada lagi-lagi tentang kurikulum, Bapak. Kurikulum nasional yang sudah kita lakukan saat ini melakukan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, ini boleh kita bahas lagi bagaimana deep learning ini bisa menjadi salah satu alat ya agar kita bisa mensukseskan atau istilahnya tujuan pendidikan nasional itu bisa tercapai dengan pendekatan mendalam, pembelajaran mendalam atau deep learning ini. Mungkin bisa dijelaskan secara umum, Bapak. Terima kasih, Bu Rizka. Memang kaitannya dengan deep learning ini juga menjadi salah satu program utama begitu yang disampaikan oleh Pak Mendikdasmen, bahwa pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelas harus menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam ini. Dan memang di sekolah kita juga sudah kita laksanakan, sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Setelah kita selalu mengikuti berbagai pelatihan atau mungkin sosialisasi yang dilaksanakan oleh cabang dinas atau lembaga yang lain agar Bapak Ibu guru bisa paham, kemudian juga termasuk bisa mengaplikasikan di kelas kaitannya dengan pembelajaran mendalam ini atau deep learning. Dan secara berkala kita juga melakukan pemantauan Bapak Ibu guru untuk memastikan bahwa memang pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru sudah mengacu pada pakem yang diharapkan dari proses pembelajaran mendalam ini. Memang harapannya dengan adanya pembelajaran mendalam ini anak tidak hanya sekedar paham gitu, tidak hanya sekedar mengerti, tahu atau paham, tapi mereka juga bisa mengaplikasikan.
bisa merefleksikan pembelajaran yang sudah mereka terima dari Bapak dan Ibu guru. Harapannya begitu, Bu Rizka. Baik, luar biasa. Kalau kita mendengar itu kemarin apa sih deep learning? Oh, pendekatan yang harus joyful ya, yang menggembirakan, kemudian yang mindful. Yang bermakna, kemudian meaningful, kebalik ya Pak. Mindful yang berkesadaran dan bermakna, Nah, itu insya Allah kalau ini dilakukan dengan optimal, maka tadi seperti yang Bapak sebutkan bahwa anak-anak satu bisa memahami, kemudian bisa mengaplikasikan dan bisa merefleksikan, oh saya sudah tahu tentang ini, saya sudah mengerti, dan akhirnya bisa melakukannya, syukur-syukur bisa mengaplikasikan ilmunya itu di kehidupan sehari-hari untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Baik, itu akhirnya berdampak Bapak terhadap capaian prestasi warga sekolah kita. Wah, ini luar biasa. Ada prestasi-prestasi dari anak-anak, siswa-siswi maupun dari staf, guru dan karyawan SMA Negeri 1 Purwoasri. Di antaranya ada juara 1 atau satu-satunya delegasi dari Olimpiade Sains Nasional. Kebetulan di bidang biologi, mewakili tingkat provinsi di Jawa Timur. Ada lagi juara pencak silat, ini kebetulan cewek yang juara malahan. Wah, luar biasa sekali, pendekar-pendekar Smanesa ini. Kemudian juara 1 lomba boxing, meraih medali emas Piala Wali Kota Surabaya, dan juara 1 lawatan sejarah membuat videografi begitu. Wah, ini tidak lepas dari peran siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang dengan optimal membimbing anak-anak. Bagaimana kesan-pesan Bapak terhadap prestasi-prestasi anak-anak ini? Kaitannya dengan prestasi, memang kalau saya berprinsip bahwa hadirnya prestasi di sekolah itu bisa memberikan tambahan energi atau semangat bagi kita untuk terus berproses menjadi lebih baik. Nah, makanya kemarin alhamdulillah luar biasa, ternyata anak-anak kita yang tadi disebutkan oleh Bu Rizka, meskipun kita posisinya di sekolah paling pinggir, paling utara, Kediri begitu, ternyata anak-anak juga bisa bersaing. Bisa berkompetisi dengan anak-anak dari sekolah yang lain, dan alhamdulillah capaian ini atau capaian prestasi di tahun ini baik di ajang talenta maupun yang lain ada peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Dan ini sekali lagi memberikan energi, semangat bagi kita untuk terus berproses menjadi lebih baik lagi. Kemarin Bu Rizka kan termasuk yang membina toh nggih? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah biologi kita menjadi satu-satunya wakil dari Kabupaten Kediri untuk berlaga di ajang provinsi. Meskipun di ajang provinsi kemarin belum berhasil, tapi insya Allah itu sudah progres yang luar biasa. Dan kebetulan juga anaknya masih kelas 10, sekarang kelas 11, nanti bisa kita bina lagi, bisa kita tingkatkan lagi agar nanti bisa lebih optimal lagi. Jadi sekali lagi harapan saya memang ternyata ketika anak-anak ini kita bina, kita bimbing dengan baik, ternyata mereka juga bisa berprestasi. Mereka mampu bersaing dengan anak-anak dari sekolah yang lain. Ini yang harus terus kita istilahnya tanamkan kepada anak, bahwa mereka juga bisa bersaing agar mereka tidak minder. Mereka kalau misalnya mereka dari awal sudah minder, mereka sudah kalah duluan. Ketika akan bertanding, akan berlomba, mereka sudah kalah duluan. Dan alhamdulillah sekali lagi capaian-capaian prestasi ini membuktikan bahwa sekolah kita terus berupaya agar menjadi lebih baik lagi. Amin, insyaallah. Bu Rizka. Baik, terima kasih motivasi dan apresiasinya Bapak kepada kami semua ya. Ini betul sekali menjadi motivasi yang luar biasa, bahwa meskipun kita berada di ujung utara, di dekatnya persawahan gitu ya, tapi kemampuan kita tuh nggak kalah dengan anak-anak yang ada di kota, bahkan bisa istilahnya mengalahkan ya, karena memang kita satu-satunya nih. Wah, bisa sombong dikit nih, astagfirullah.
Baik. Berikutnya Bapak, yang agenda dalam waktu dekat yaitu tes kemampuan akademik yang akan digelar pada awal November ini. Bagaimana kiat-kiat kita untuk menyongsong TKA? Oke, memang TKA ini adalah salah satu program yang tahun ini diluncurkan untuk anak-anak kelas 12 kalau di jenjang SMA dalam upaya untuk memetakan kemampuan anak-anak kelas 12. Nah, ini juga kemarin kaitannya dengan TKA, kita sudah melakukan banyak hal, banyak kegiatan, banyak program dengan tujuan agar anak-anak kelas 12 bisa maksimal dalam mengikuti TKA sehingga nanti mereka termasuk hasil TKA-nya bisa bagus. Kemarin di awal sudah kita sosialisasikan kepada anak, kepada orang tua wali, kaitannya dengan bahwa TKA ini penting, khususnya terutama nanti akan menjadi salah satu parameter dalam mereka nanti bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita sampaikan, termasuk mungkin TKA ini juga nanti akan digunakan ketika anak-anak yang tidak melanjutkan pengen masuk ke dunia kerja. Itu sudah kita sampaikan ke anak agar mereka lebih termotivasi dalam belajar mempersiapkan diri menghadapi TKA ini. Kemudian dari sekolah juga kita berusaha memfasilitasi untuk anak-anak, kita siapkan buku-buku penunjang kaitannya dengan kegiatan TKA ini, termasuk dari Bapak Ibu guru juga sudah kita sampaikan agar dalam proses pembelajaran Bapak Ibu juga banyak menyinggung, mempersiapkan anak-anak agar mereka bisa lebih baik, lebih siap lagi menghadapi TKA gitu. Jadi kita upayakan maksimal bagaimana agar kemudian anak-anak siap dan nanti hasilnya juga bisa bagus kaitannya dengan TKA ini. Amin. Apakah nilai TKA ini dimasukkan ke dalam ijazah Bapak, sama seperti waktu itu misalkan nilai ujian nasional kan di ijazah itu kelihatan gitu ya, misal nilai 70 ya 70 di situ, nggak ada nilai kasih sayang kayak gitu ya. Nah, apakah TKA juga demikian dimasukkan ke dalam nilai ijazah? Kalau kita membaca regulasi mungkin tidak masuk di ijazah, karena memang TKA juga sebagaimana yang sudah disampaikan bukan penentu kelulusan dari jenjang SMA. Tapi nanti akan ada sertifikat hasil TKA yang itu nanti mungkin itu tadi akan dimanfaatkan atau menjadi salah satu prasyarat bagi anak-anak yang mungkin ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kemudian mungkin yang ingin bekerja, mungkin bisa juga menjadi salah satu hal yang ditanyakan nanti ketika mereka melamar kerja begitu. Makanya sekali lagi ini penting, anak-anak harus benar-benar siap, benar-benar optimal dalam menghadapi TKA ini. Nah, itu anak-anak Bapak Ibu orang tua mungkin yang juga menyimak nanti di YouTube kami, bahwasanya TKA ini hanya tinggal menghitung hari ya, mungkin ya berapa minggu lagi, tanggal 3 sampai 6 kemarin. Betul, tanggal 3 sampai 6 November. Jadi yang misalkan putra-putrinya di rumah masih main Roblox ya, masih main ML, tolong itu sementara disisihkan dulu, belajar fokus dulu ini, karena sebentar lagi sudah akan ujian ya TKA yang nanti bisa sebagai tiket masuk ke perguruan tinggi maupun ketika dunia kerja bisa menjadi salah satu syarat yang diperhitungkan tentunya ya. Baik. Untuk berikutnya ini saya pengen mengulik sedikit tentang kemarin ketika SMA Negeri 1 Puro Asri bulan September lalu menggelar event yang sangat besar, yaitu Dis Natalis ke-31 yang berkolaborasi dengan alumni dan launching sekalian ya Bapak untuk Ikatan Bakti Alumni Semanesa. Ada kegiatan yaitu Semanesa Bersolawat, Brengos Audio dan Semanesa. Nah ini bagaimana sih sebenarnya di dalam mulai dari persiapan hari H kemudian sampai akhirnya bisa mendatangkan sekian banyak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, itu suatu hal yang mungkin tidak semua sekolah bisa melakukannya. Monggo Bapak.
Nggih, terima kasih Bu Rizka. Memang kemarin alhamdulillah kegiatan Brengos dan Semanisa Bersolawat itu merupakan rangkaian dari kegiatan Disnatalis sekolah kita. Alhamdulillah kemarin dengan support dari tim Brengos yang kebetulan itu juga salah satu alumni SMA Negeri 1 Purwoasri dan teman-teman alumni yang lain yang tergabung dalam Ikatan Alumni Semanisa, itu kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang mungkin pertama kali dilaksanakan oleh sekolah. Kita menyelenggarakan kegiatan di luar lingkungan sekolah. Kita kemarin mengadakannya kan di depan lapangan di depan sekolah di lapangan desa Ketawawan dan melaksanakan kegiatan pas malam hari, mungkin juga baru pertama kali. Biasanya kalau DN itu kan maksimal kita laksanakan sesuai sore dengan jam pembelajaran gitu lagi Bu Rizka. Nah, ini kemarin ini dan memang luar biasa. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang kemarin telah berupaya maksimal mensukseskan kegiatan Brengos dan Semanisa Bersolawat dalam rangka Disnatalis. Dan alhamdulillah kemarin juga pada saat kegiatan tersebut sekaligus ada event atau kegiatan launching Yayasan Ikatan Bakti Alumni. Nah, harapannya kita juga bisa berkolaborasi dengan alumni melalui yayasan ini dalam rangka sekali lagi mensupport anak-anak agar mereka siswa-siswi SMA 1 Purwoasri bisa belajar lebih baik lagi. Kemarin sudah pada saat peluncuran itu sekaligus ada proses pemberian beasiswa kepada anak-anak. Nah, ini mungkin nanti bisa terus ditindaklanjuti, kita berkolaborasi dengan alumni sehingga mungkin anak-anak yang mohon maaf dari keluarga mungkin yang kurang mampu bisa tetap belajar dengan baik, bisa disupport beasiswa dari alumni ini. Alhamdulillah kemarin secara umum rangkaian kegiatan yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Jamaahnya yang hadir kalau ceritanya teman-teman luar biasa begitu sampai jalan-jalan macet sampai semua, macet semua. Terus memang ini sekali lagi karena ulama atau Gus Ikdam gitu yang kita hadirkan, memang pecintanya luar biasa banyak dan juga sosialisasi yang dilaksanakan oleh teman-teman kaitannya dengan kegiatan ini juga bisa masif. Ternyata lewat medsos ini ternyata bisa menyebar sampai luar biasa jauh sehingga yang datang itu juga tidak hanya sekedar masyarakat sekitar Purwoasri, tapi bahkan sekediri, bahkan ada yang dari luar Kediri. Wow, ini luar biasa. Kemarin ada yang dari Jombang, kemudian dari Nganjuk, itu juga banyak yang hadir menyaksikan, sehingga yang hadir tidak hanya di lapangan, memenuhi lapangan, tapi juga kemarin kita lihat di sekitar jalan-jalan yang menuju ke sekolah. Itu penuh, banyak videotron lihat di situ. Berarti luar biasa. Dan alhamdulillah sekali lagi kemarin bisa sukses mulai dari kemudian pas pelaksanaan, bahkan pasca pelaksanaan. Kemarin sempat ada saya lihat di TikTok ada yang mengunggah begitu bahwa setelah kegiatan ada sampah yang luar biasa berserakan tidak terurus di lapangan begitu. Nah, kemarin memang itu sudah menjadi komitmen kita karena kebetulan pas setelah itu anak-anak pembelajarannya daring dari rumah. Nah, baru 1 hari setelah itu kita seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Purwoasri, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan dan anak-anak, kita bergotong royong bekerja bersama, kerja bakti begitu membersihkan lapangan, sehingga alhamdulillah lapangan kembali bersih seperti sebelum ada kegiatan, bahkan mungkin lebih bersih, lebih bersih daripada sebelumnya begitu. Ini mungkin juga perlu ke depan menjadi kebiasaan kita, bahwa kita melaksanakan kegiatan, selesai kegiatan maka semuanya juga harus terkondisikan dengan baik. Tidak kita biarkan misalnya ada sampah yang berserakan atau yang lain begitu. Benar-benar luar biasa. Tidak hanya
khususnya panitia dari sekolah, guru, anak-anak, kemudian alumni juga semuanya saling bersama-sama untuk mewujudkan sebuah event besar ini yang berdampak juga luar biasa, tidak hanya untuk masyarakat atau warga sekolah kita, tapi juga masyarakat di sekitar bahkan di luar daerah Kediri. Ini luar biasa sekali Bapak, patut diapresiasi ini sebenarnya. Wah, tepuk tangan. Alhamdulillah. Bisa diedit. Memang sekali lagi kegiatan itu kita baru pertama kali insya Allah melaksanakan kegiatan di malam hari, kemudian di luar sekolah, dan kemarin makanya termasuk ketika pengkondisian anak-anak agar mereka kan selesainya kegiatan termasuk malam bahkan mungkin dini hari. Makanya kemarin lewat wali kelas kita minta untuk mengecek, melakukan pemantauan begitu agar memastikan anak-anak sudah sampai di rumah begitu. Jadi pasca kegiatan kita tidak berharap ada kejadian-kejadian yang istilahnya negatif begitu makanya kemudian anak-anak setelah selesai kegiatan kita minta untuk pulang, kemudian setelah sampai di rumah kita minta untuk laporan ke wali kelas. Betul. Karena memang sekali lagi baru kali ini kita melaksanakan kegiatan di malam hari, dan alhamdulillah berkat support dukungan dari semua pihak bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, dan tadi yang disampaikan oleh Bu Rizka insya Allah bisa memberikan manfaat, kebaikan, keberkahan bagi kita seluruh warga sekolah, bagi alumni, dan juga bagi masyarakat yang kemarin hadir. Betul sekali. Terima kasih banyak Bapak atas semua arahan, motivasi, kemudian informasi dari awal tadi, mulai dari program sekolah sampai event-event yang sudah ada, capaian prestasi, kemudian program-program pendidikan lainnya yang sudah kita semua lakukan, khususnya untuk warga keluarga besar SMA Negeri 1 Purwoasri. Jangan lupa terus ikuti informasi-informasi menarik lainnya melalui media sosial SMA Negeri 1 Purwoasri di Instagram, di X, kemudian di Facebook SMA N1 Purwoasri, kemudian bisa melihat tayangan di YouTube kami di @smanisa_official atau di web resmi kami di smanegeri1purwoasri.sch.id. Baik, untuk episode kali ini mungkin cukup sekian. Jangan lupa nantikan informasi-informasi lainnya yang lebih menarik. Saya Rizka SPD selaku host podcast pada kali ini mohon undur diri. Terima kasih Bapak Ibad atas kehadiran dan keluangan waktunya. Baik, kita jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Semanisa Podcast, Permata Berdaya Luar Biasa.